Betul sekali. Kenapa? Pintar, pemimpin. Kita tangan, kita ya, khalifah itu adalah pemimpin setelah sepeninggalannya Nabi Muhammad. Khalifah itu ada berapa? 4. Yang pertama. Yang pertama. Loh, kok sejarah oh. Tak berpikir loh. Oke, yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Karena tidak ada papan dan Mbak Putri nggak bawa laptop, tak kayak gambar. HP kak kayak sore, kok ini kocoknya game HP, game buka HP. Yuk kak ini sore kayak deh gambarnya. Kirim file masa di ojo dong, kalau HP yang tambah. Ketok tambah tuh nih, muka-muka ketok. Cemilik bol. Wes, gak apa-apa, tapi ini kok anak fisik. Wis. Oke, yang pertama. Ini gambarnya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat yaitu Imam. Kok Ali? Udah Ali tadi. Utsman bin Pintar. Oke, sekarang Mbak Putri akan menjelaskan mengenai masa Khalifah Abu Bakar terlebih dahulu, yaitu yang poin-poinnya memerangi orang murtad, modifikasi Al-Quran dan perluasan wilayah. Bisa dibuka halaman 7 langsung. Oke, nomor 7. Orang murtad. Memerangi orang-orang murtad. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq pernah digoncang persoalan disintegrasi atau memisahkan diri, yaitu berupa suku bangsa Arab dari Hijaz dan Najd menyatakan melepaskan diri dari sistem kekuasaan kekhalifahan resmi bagi umat Islam. Bentuk pembangkangan tersebut misalnya menolak membayar zakat dan tidak mengakui sistem pemerintahan Islam. Jadi dulu itu ya, sepeninggalannya Nabi, sebelum Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, di situ itu kaum muslimin itu kan baru masuk Islam. Jadi sepeninggalannya Nabi itu mereka tuh berpikir, Nabi kan harus meninggal. Jadi ini aku ngelakoni sing dikongkon Nabi. Karena Nabi dulu itu menyuruh kaum muslimin untuk membayar zakat. Nah, setelah meninggalnya Nabi, kaum muslimin itu tidak mau lagi membayar zakat. Karena dipikir sudahlah Nabi sudah meninggal, jadi nggak ada yang ditakuti. Nah, Abu Bakar di sini bertugas untuk memerangi itu, untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Tuhan yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi itu hanya utusan Allah. Jadi Abu Bakar di sini itu menjelaskan Nabi Muhammad ini meninggal, gak usah ditangisi, gak usah ngesulo. Cek duwe Tuhan kita itu Allah. Jadi Abu Bakar menjelaskan mengenai itu. Terus dengan ketegasan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak di antara mereka yang berpikir untuk melawan sehingga mereka tunduk lagi kepada pemerintahan Islam. Selebihnya, mereka ada yang memilih perang daripada harus berdamai dengan pasukan Islam. Para pembangkang itu dipimpin oleh para nabi palsu. Jadi zaman Khalifah Abu Bakar itu memerangi juga nabi-nabi palsu. Dikatakan sebagai nabi palsu karena mereka mengangkat dirinya sebagai nabi untuk menghancurkan Islam.
Para nabi palsu itu antaranya Aswad al-Ansi, Tulaihah bin Khalid al-Asadi, Malik bin Huwairah, dan Musailamah al-Kadzab. Ada yang pernah dengar kisahnya Musailamah al-Kadzab? Kami jelaskan. Jelasnya sudah bikin sama yang lain. Itu nabi palsu yang terkenal sampai difilmkan itu Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab. Kok imam terus? Siapa sih imam itu? Mas imam di sana, di bawah. Yaitu kodifikasi selanjutnya setelah memerangi orang-orang murtad, tugasnya Khalifah Abu Bakar yaitu kodifikasi Al-Quran. Apa sih kodifikasi Al-Quran itu? Apa? Kodifikasi Al-Quran? Ya, ayo dibaca. Kodifikasi Al-Quran Abu Bakar As-Siddiq sehingga dapat memberi manfaat sampai sekarang. Dilanjutkan sampai titik. Kalinya sampai titik. Dengan usaha itu akhirnya dapat mengenal adanya mushaf Al-Quran. Sebelum dilakukan pengumpulan, mushaf Al-Quran diserahkan di berbagai tempat dan tertulis di berbagai benda. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan upaya pengumpulan wahyu Allah itu setelah mendapatkan saran dari Umar bin Khattab. Yang ketika itu beliau menjadi penasihat utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi zaman dahulu itu Al-Quran itu bukan langsung ditulis, bukan langsung dibukukan seperti zaman sekarang. Jadi dulu itu ditulisnya itu di pelepah kurma, di apa? Di batu-batu, terus orang berbobrek nang Arab rek. Bisa Indonesia ikan. Kok beda? Bisa kan bisa. Jadinya nggak cocok dia pisang. Pisang kan harusnya di kanan ya. Lembut. Di sana itu ditulis di pelepah-pelepah kurma lah. Kodifikasi Al-Quran di sini tuh yang di pelepah kurma, yang di batu-batu itu dikumpulkan, terus ditaruh di lembar-lembaran kertas, tapi belum dibukukan. Selanjutnya yaitu perluasan wilayah. Dibaca mas yang itu, yang masker sampai mata itu. Siapa itu? Siapa namanya, Rek? Siapa namanya? Memang mulanya cara Perluasan wilayah. Perluasan wilayah Islam. Tiga. Halaman 10. Setelah kondisi dalam negeri menunjukkan tanda-tanda aman dan terkendali, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai dengan dakwahnya yaitu menyebarkan dalam Islam ke daerah. Membacanya kok Kopi. Ya, pelan-pelan. Balik. Tiga, perluasan wilayah Islam. Setelah kondisi dalam negeri menunjukkan tanda-tanda aman dan terkendali, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai dengan dakwahnya yaitu menyebarkan ajaran Islam ke daerah lain. Penyebaran Islam sebagai amat dikenal alam diteruskan dan supaya pendekatan sama jika bukan bentuk dari kebiasaan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menekankan kepada para pemimpin untuk menghindar peperangan sebelum upaya damai dilakukan. Hal-hal yang ditekankan oleh kepada para dai atau tentara Islam ketika berdakwah di daerah baru, yaitu SBB seperti itu. Kan satu diajak untuk memeluk coba Islam sehingga mendapatkan perlindungan jiwa serta hartanya. Dua, tidak memaksa untuk memeluk Islam. Kalau tidak mau maka harus membayar jizya. Tidak perlindungan yang sangat ringan. Dengan begitu mereka mendapatkan perlindungan jiwa dan
kata, pula, Cicil musuh. ya, apabila dalam Ayo ayo. Terus apa sampai sampai mana? Maka mereka akan diperangi dengan ketiga pendapat itu. Para pendakwa atau kaum muslimin mendapatkan sambutan yang muslimin mendapat sambutan yang menggembirakan dari penduduk daerah baik tersebut. Tak dikumpuri. Kiri. Gue gak tau baca iyo. Nggih. Kowe gak sekolah. Ya benar namanya. Ayo terus mau. Dari daerah lain yang sangat mengharapkan kedatangan kaum muslimin F. karena kepenatan terhadap mereka. Hal itu membuktikan bahwa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam benar-benar menjadi kenyataan. Daerah baru yang menjadi sasaran dakwah kaum muslimin dan daerah yang adalah daerah yang berada di dalam kekuasaan Persia dan Bizantium. Kekaisaran Persia meliputi daerah yang luas dari Irak bagian barat, Suriah, Syam, hingga bagian utara Jazirah Arab. Banyak kabilah Arab yang tunduk di bawah kekuasaan mereka. Melihat cahaya Islam belum menyentuh daerah itu, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan 2 panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Mus'ab bin Harithah untuk mengajak terkepung masuk dalam kekuasaan Islam. Lo mimik. Oke. Jadi perluasan wilayah Islam. Nah, di sini yaitu Abu Bakar mengirimkan panglima. Contohnya tadi yaitu 2 panglima siapa? Khalid bin Walid dan Mus'ab bin. Loh, itu malah nabi palsu. Mus'ab bin Harithah. Iya benar. Untuk mengajak daerah tersebut masuk ke dalam kekuasaan Islam. Jadi panglima-panglima itu bersama dengan Abu Bakar bertugas untuk menciarkan Islam ke negara-negara yang sama sekali belum terjamah atau belum dimasuki oleh agama Islam. Terus Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar menekankan kepada para panglimanya untuk menghindari peperangan sebelum upaya damai dilakukan. Jadi sebelum ada peperangan, jadi mereka itu harus melakukan dakwahnya secara apa? Terang-terangan. Kalau yang sembunyi itu pada masa siapa? Nabi, pada Nabi ya. Jadi sepeninggalnya Nabi itu dakwahnya itu secara terang-terangan, tetapi dengan cara yang lebih halus lagi. Karena di sana itu masih banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Contohnya yaitu apa? Yang sebelum Islam datang apa? Bukan ajarannya, keyakinan sebelum Islam. oh menyembah berhala. Nah, pinter sama sih mau menyembah berhala. Tak. Hebat saudara. Ya ngomong. Mari maca sampai pinter. Mari mau coba pinter benar. Oke lanjut. Dengan kekuatan tentara Kekaisaran Bizantium memusatkan pemerintahnya di kota Damaskus, Suriah, untuk mengandalkan daerah jajahan di Arab dan sekitarnya. Dengan kekuatan tentara Bizantium yang sangat besar itu, maka untuk menghadapi mereka, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan berlapis. Pasukan kaum muslimin yang dikirim tersebut adalah siapa? Masih bubu ayo.
Iya, pen. Dibacakan. Pasukan kaum muslimin yang dikirim oleh Abu Bakar. Ayo dibacakan. Ayo dibacakan. Sampean. Sampean jadi kotak-kotak. Sampean. Masalah di video. Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan bermakna siapa pasukannya? Pasukan Yazid bin Oke, seluruh pasukan kaum muslimin ketika itu berjumlah 18.000 personil. Sedangkan pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Kekuatan yang tidak keseimbangan itu menjadikan pasukan kaum muslim sulit untuk menembus musuh. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Syam. Perjalanan melelahkan ditempuh oleh Khalid bin Walid selama 18 hari. Sebagai perjalanan Jadi udah mau beri lo. Mau pindah campuran. Lanjut. Pertemuan sangat sengit terjadi di pinggir sungai Yarmuk. Maka perang besar tersebut disebut perang Yarmuk. Oke, lanjut. Masa Khalifah Umar bin sekarang tanggal berapa, Lek? Tanggal 10. Berarti absen 10 membaca. Absen 10 siapa? Absen 10 sinten? Untuk mancing aku absen 10. Untuk absen sinten? Hari ini yang satu. Masa Khalifah Umar.
Itu Pak pipis. Iki lho, maaf sih nyuntik-nyuntik. Terus sampai hari ini yang kedua. Lupa like, komen. Oke. Terus sekarang bulan 2, absen 2. Dilanjutkan bacanya. Oh, badan masuk sahabat Nabi. Tanda sih. Ia langsung bagi foto dengan tegas dan langsung menerima keputusan Nabi Muhammad SAW atas berbagai persoalan. Tetapi kalau keputusan ini terjamin oleh Allah, maka umat berfoto tidak pernah membantahnya dan langsung mentaatinya. Di kalangan pembesar Quraisy, Umar adalah seorang tegas dan berpendirian kuat. Setelah masuk Islam pun sikap itu semakin kuat, sehingga Nabi Muhammad memberinya gelar Al-Faruq yang artinya pemisah atau pembeda. Hal itu mengandung maksud bahwa Allah menganugerahi padanya suatu sikap yang dapat membedakan yang hak dan yang adil. Kehebatan Umar bin Khattab di bidang politik ditunjukkan ketika beliau mampu membuat kaum Muhajirin dan kaum Ansor saling rela mengangkat khalifah pertama, padahal sebelumnya mereka berebut dan merasa mempunyai hak mengambil alih kepemimpinan Nabi. Setelah beliau wafat, beliau semakin menunjukkan kehebatannya ketika khalifah Bakar mengangkat beliau sebagai penasihat utama khalifah. Maka menjelang khalifah Abu Bakar wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab untuk melanjutkan tugas sebagai khalifah kedua dan mendapat dukungan mutlak dari para sahabat.